Setiap malam, rumah tua itu menyimpan rahasia. Di balik dinding-dinding yang terlihat biasa saja, bau aneh selalu tercium, menguar ke seluruh ruangan. Bau itu samar, tapi cukup kuat untuk membuat siapapun yang melewatinya merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Orang-orang di lingkungan sekitar mulai memperhatikannya. Tetangga berbisik satu sama lain, mencoba menebak, apakah itu makanan basi, hewan yang tersesat, atau sesuatu yang lebih misterius? Tapi rumah itu tampak kosong, pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Siapa yang tinggal di sana? Mengapa bau itu selalu muncul saat malam menjelang? Dan yang paling membingungkan, tidak seorang pun berani menyelidiki lebih jauh. Di dalam rumah, seorang pemuda bernama Arga baru saja pindah. Ia ingin malam pertama di rumah barunya menjadi tenang, tapi hidungnya segera menangkap bau aneh itu. Seketika, rasa penasaran dan sedikit ketakutan muncul bersamaan. Arga berdiri di lorong gelap rumahnya, menatap dinding yang berderet di depannya, bertanya dalam hati. Apa yang tersembunyi di balik tembok ini? Dan apakah aku siap untuk mengetahuinya? Malam itu, keheningan rumah tidak lagi menenangkan, melainkan menunggu, seolah menyimpan rahasia yang akan segera terbuka. Setelah malam pertama yang penuh bau aneh itu, Arga mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan lampu meja di kamar kecilnya, menatap dinding tua yang sedikit retak, dan berusaha mengingat alasan kenapa ia memilih rumah itu. Harga murah, lokasi strategis, dan suasana tenang di siang hari. Hari-hari berikutnya, Arga mulai beradaptasi. Ia menyapu lantai kayu yang berderak, membersihkan jendela yang berdebu, dan menata perabotan seadanya. Rumah itu memang tua, tapi memiliki pesona tersendiri. Jendela-jendelanya tinggi, taman kecil di halaman belakang, dan lorong yang panjang yang mengingatkannya pada rumah-rumah klasik di kota tua. Arga tidak sendiri. Ia memiliki kucing kecil bernama Milo yang selalu menemaninya. Milo sering duduk di ambang jendela, menatap halaman rumah dengan penuh waspada, seolah merasakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Pada malam kedua, bau itu kembali. Kali ini lebih jelas, sedikit menusuk hidung. Arga menutup hidungnya, menahan rasa geli dan sedikit takut. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutan itu. Ia mulai berpikir, mungkin ini hanya masalah saluran pembuangan atau hewan kecil yang mati, tapi kenapa bau ini selalu muncul saat malam? Dalam hatinya, Arga sadar satu hal, malam di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Bau misterius itu seakan memanggilnya untuk menemukan rahasia yang tersembunyi di balik tembok tua rumah ini. Selama beberapa hari, Arga mencoba menjalani rutinitas normal. Pagi hari ia bekerja dari rumah, menatap laptop di ruang tamu sambil sesekali melihat Milo yang bermain di lantai kayu. Siang hari, ia membuka jendela, menghirup udara segar, mencoba menenangkan pikirannya agar bau malam tadi tidak terlalu mengganggu. Tetapi setiap malam, bau itu selalu kembali, samar, tapi cukup untuk membuat ia tidak bisa tidur nyenyak. Arga mulai mencatat waktu kemunculan bau itu di buku catatannya. Ia menemukan pola, bau selalu muncul sekitar pukul 11 malam, tidak peduli apa yang ia lakukan. Tetangga tampak ramah, namun Arga merasa sedikit canggung bertanya soal rumah itu. Semua orang hanya tersenyum dan berkata, "Ah, itu rumah tua." Bau aneh kadang muncul, tapi tidak ada yang serius kok. Jawaban itu tidak memuaskan Arga. Meski begitu, Arga menikmati hari-harinya. Ia memasak sedikit makanan, menata rak buku, dan mendengar musik di sore hari. Milo, kucingnya, kadang mengeong seolah memperingatkan sesuatu, tapi Arga menertawakannya. Hidup tampak normal,
Hanya malam yang selalu membawa rasa penasaran dan ketegangan. Dan tanpa Arga sadari, malam-malam berikutnya akan membawa sesuatu yang jauh lebih misterius daripada sekadar bau aneh. Malam itu, Arga tengah membaca di ruang tamu ketika bau itu kembali. Kali ini, tidak hanya samar, bau itu menusuk lebih kuat, seperti sesuatu yang membusuk lama tersembunyi di dalam rumah. Milo berlari ke sudut ruangan, menatap dinding dengan bulu berdiri, seolah merasakan sesuatu yang aneh. Arga menahan napas, mencoba mencari sumber bau. Ia memeriksa dapur, kamar mandi, bahkan lorong belakang, tetapi tidak menemukan apapun. Bau itu tampak datang dari dinding tua di sudut ruang tamu, tepat di dekat rak buku. Rasa penasaran berubah menjadi ketegangan. Ia meraba permukaan dinding yang dingin dan kasar, dan tiba-tiba terdengar suara aneh, seperti ketukan samar dari balik tembok. Ini tidak mungkin hanya kayu yang mengembang, gumam Arga, mencoba menenangkan diri. Tapi Milo tetap menggeram pelan, menatap dinding seolah ingin memperingatkan sesuatu. Arga sadar satu hal. Malam ini, bau itu bukan sekadar gangguan. Ia adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok rumah ini, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Hari berikutnya, rasa penasaran Arga semakin kuat. Ia tidak bisa menahan diri lagi, ia harus mencari tahu sumber bau itu. Dengan senter di tangan, ia memeriksa dinding tua di ruang tamu, mengetuk-metuk permukaannya, dan mendengar suara samar yang bergema dari balik tembok. Namun dinding itu tidak hanya tampak biasa, beberapa bagian terasa lembab dan aneh. Arga menekannya dengan telapak tangan, dan terdengar bunyi kosong, seolah ada rongga di dalamnya. Ia mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Apakah ada ruang tersembunyi? Apakah sesuatu atau seseorang disembunyikan di sana? Pikirannya dipenuhi rasa takut sekaligus penasaran. Milo, kucingnya, duduk di dekat Arga, menatap dinding dengan mata lebar. Setiap kali bau itu tercium, ia mengeong pelan dan menggeser tubuhnya ke arah permukaan yang sama. Arga tersadar, Milo merasakan sesuatu yang ia sendiri belum mengerti. Dengan tekad yang mulai membara, Arga berkata pada dirinya sendiri, "Kalau ini rahasia rumah ini, aku harus menemukannya. Aku harus tahu apa yang menyebabkan bau ini, meskipun itu mungkin mengubah malam-malamku selamanya." Malam itu, ia menyadari bahwa misteri di balik tembok tidak bisa lagi diabaikan. Malam itu, Arga menyiapkan diri lebih serius. Ia menyalakan beberapa lampu di ruang tamu dan membawa senter ekstra. Bau aneh mulai tercium lebih kuat saat jam menunjukkan pukul 11 malam, tepat di dekat tembok tua yang selalu dicurigainya. Ia menempelkan telinganya ke permukaan tembok dan mendengar suara samar, seperti bisikan atau gerakan kecil. Jantungnya berdegup kencang, tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Milo duduk di pangkuannya, bulu berdiri, sesekali mengeong pelan. Arga mencoba mencongkel sedikit plester di pojok tembok dengan hati-hati. Bau itu makin menusuk, membuatnya hampir pusing. Ia menyadari bahwa apapun yang tersembunyi di balik tembok itu bukan hal biasa. Tiba-tiba terdengar bunyi gemericik, seperti cairan menetes dari belakang dinding. Arga menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia sadar satu hal. Malam ini bukan sekadar rasa penasaran lagi, tapi pertanda bahwa rahasia rumah itu mulai mengancam ketenangannya. Dan di saat itulah Arga bertekad, ia harus menemukan sumber bau itu, meski itu berarti menghadapi misteri yang mungkin jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Arga duduk di meja makan dengan Milo di pangkuannya, menatap dinding tua yang kini tampak lebih menantang dari sebelumnya. Ia sadar, rasa penasaran saja tidak cukup.
Ia harus menetapkan tujuan jelas, menemukan sumber bau aneh dan rahasia yang tersembunyi di balik tembok. Ia mulai menulis rencana kecil di buku catatannya. Memeriksa setiap retakan dan lubang di tembok, mencatat waktu kemunculan bau agar pola lebih jelas, mencari bantuan alat sederhana untuk membuka dinding jika diperlukan. Namun langkah pertama sudah menimbulkan rintangan. Saat mencoba mengetuk tembok dengan palu kecil, bunyi yang muncul lebih aneh dari yang ia bayangkan, seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di dalamnya. Milo meloncat, menatap tembok dengan mata lebar. Arga merasakan ketegangan. Ia tahu, rahasia ini tidak akan mudah diungkap, dan mungkin malam-malam berikutnya akan menjadi semakin sulit. Tapi di hatinya, tekad itu semakin kuat. Aku harus tahu apa yang tersembunyi di sini, apapun risikonya. Malam itu, Arga menatap tembok dengan serius. Ini bukan sekadar bau lagi, ini misteri yang menantang keberanian dan kesabarannya. Malam itu, Arga menyiapkan alat sederhana, palu kecil, obeng, dan senter ekstra. Milo duduk di sampingnya, matanya menatap tembok seolah memperingatkan bahaya yang tak terlihat. Saat Arga mulai mengetuk dan mencoba membuka salah satu retakan, terdengar suara aneh seperti ketukan balik dari dalam tembok. Seketika, aroma busuk yang menusuk hidungnya semakin kuat. Milo mengeong panik, bulu berdiri, tapi Arga menahan diri. Ia tahu jika mundur sekarang, misteri itu tidak akan pernah terungkap. Ia mencoba menyelidiki bagian lain tembok, tapi plester tua mudah retak dan menimbulkan debu tebal yang membuatnya tersedak. Bau itu makin pekat, hampir membuatnya pusing. Arga menyadari satu hal, rahasia di balik tembok ini lebih sulit dan berlapis daripada yang ia bayangkan. Di saat yang sama, Arga mulai merasakan ketegangan psikologis, rasa takut, penasaran, dan tekad bercampur menjadi satu. Ia tahu malam-malam berikutnya akan menguji keberaniannya lebih dari sekadar bau dan dinding tua. Dengan napas dalam, ia berkata pada diri sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Aku harus menemukan apa yang tersembunyi di balik tembok ini, meski rintangan makin berat." Beberapa malam berikutnya, Arga terus memeriksa tembok itu, tetapi bau aneh semakin pekat, dan suara samar dari balik dinding makin jelas. Kadang terdengar gerakan seperti sesuatu yang merayap perlahan, membuat Milo melompat ketakutan. Arga mulai merasa tekanan psikologis yang berat. Setiap kali ia menatap tembok, pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan aneh. Tapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia menulis di buku catatannya, "Aku harus menemukan rahasianya sebelum bau ini menguasai malam-malamku." Tiba-tiba, saat menyentuh salah satu retakan besar di tembok, sepotong plester runtuh, dan ia menemukan celah kecil. Bau yang menusuk hidungnya keluar dari celah itu, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Arga menahan napas dan melihat sesuatu yang tidak seperti yang ia bayangkan tersembunyi di baliknya. Milo mengeong keras, seolah memperingatkan Arga. Dalam hati, ia sadar, misteri di balik tembok ini lebih besar dan lebih menegangkan daripada sekadar bau aneh. Malam itu, tekad Arga semakin kuat. Ia harus mengungkap semua rahasia, apapun yang menunggunya di balik dinding tua itu. Arga menyadari bahwa rasa penasaran saja tidak cukup. Malam itu, ia duduk di meja, menyalakan lampu, dan mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih sistematis untuk menyelidiki tembok tua itu. Ia membuat daftar strategi. Mencatat pola kemunculan bau setiap malam agar lebih jelas, memeriksa setiap retakan dan celah dengan hati-hati, menggunakan senter dan alat kecil, merekam suara samar yang terdengar dari balik dinding untuk menemukan sumbernya, menyiapkan Milo sebagai pengawas, karena kucingnya selalu merespons bau dan gerakan yang aneh. Malam itu, saat Arga mengetuk tembok,
bunyi dari dalam kembali terdengar, lebih jelas dan teratur, seolah ada sesuatu atau seseorang yang bergerak perlahan di dalam. Bau itu makin menusuk, tetapi Arga tetap tenang. Ia tahu satu hal, rahasia di balik tembok ini tidak akan menunggu lama. Setiap langkah harus hati-hati, tapi ia tidak boleh mundur. Dengan Milo di pangkuannya, Arga menatap dinding tua itu, penuh tekad. Malam-malam berikutnya akan menentukan apakah ia bisa mengungkap misteri yang sudah mengganggu tidurnya sejak hari pertama pindah ke rumah itu. Beberapa malam berlalu, Arga sudah mengikuti semua strateginya. Ia menempelkan alat perekam suara di tembok, menandai setiap retakan, bahkan mencoba membuka bagian kecil plester. Namun, hasilnya tampak nihil. Bau itu tetap muncul setiap malam, bahkan semakin kuat, dan suara samar dari balik tembok terasa lebih misterius. Semua upaya yang ia lakukan seakan tidak memberi jawaban sama sekali. Arga duduk di lantai ruang tamu, kepala disandarkan ke dinding, Milo duduk di sampingnya dengan mata lebar. Rasa frustrasi menyelimuti hatinya. Ia mulai mempertanyakan, apakah aku salah pindah ke rumah ini? Apakah aku terlalu berani mencoba mengungkap misteri ini? Di luar, malam semakin sunyi. Bau yang menusuk hidungnya terasa seperti menantang, memaksa Arga untuk membuat keputusan. Ia sadar satu hal, hanya ada satu pilihan terakhir, satu langkah paling sulit yang harus diambil jika ia ingin mengetahui kebenaran di balik tembok itu. Malam itu, rumah yang seharusnya menenangkan malah menjadi tempat di mana keberanian Arga diuji sampai batasnya. Arga berdiri di depan tembok tua itu, Milo berada di pangkuannya. Bau aneh yang selalu menghantuinya malam ini terasa begitu kuat, seolah menuntut jawaban. Ia tahu satu-satunya cara untuk mengungkap misteri adalah membongkar bagian dinding yang paling tebal, meski itu berisiko merusak rumah dan membuatnya sendirian menghadapi hal yang tidak ia ketahui. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri, dan berkata, "Ini adalah satu-satunya cara. Aku harus tahu apa yang ada di balik tembok ini, apapun yang menunggunya." Dengan hati-hati, Arga mulai memecah plester dan kayu tua. Milo duduk di lantai, menatap proses itu dengan mata waspada. Bau itu semakin menusuk, seolah semakin dekat dengan kebenaran. Setiap ketukan palu dan gesekan obeng membuat debu beterbangan. Arga merasakan ketegangan yang luar biasa, rasa takut, penasaran, dan adrenalin bercampur menjadi satu. Ia menyadari satu hal, malam ini, hasil usahanya akan menentukan apakah misteri rumah tua itu akhirnya terungkap atau tetap tersembunyi selamanya. Saat potongan plester terakhir terbuka, Arga menatap celah di dinding tua itu. Bau aneh kini begitu pekat, tetapi sesuatu yang tersembunyi mulai terlihat. Di balik tembok, ternyata ada ruang kecil yang tertutup rapat, hanya cukup untuk seseorang atau sesuatu untuk bersembunyi. Arga menyalakan senter dan mengintip. Di dalam, ia melihat tumpukan barang-barang lama, beberapa kotak yang sudah berdebu, dan sebuah buku catatan tua yang berserakan di lantai. Bau yang menusuk itu ternyata berasal dari benda-benda yang lembab dan tersimpan lama, bukan sesuatu yang berbahaya, tapi cukup membuat malam-malam sebelumnya terasa menakutkan. Milo melompat dan mendorong buku catatan itu ke arah Arga. Dengan hati-hati, Arga membuka buku itu dan menemukan tulisan tangan seseorang dari puluhan tahun lalu. Ceritanya menyingkap rahasia pemilik rumah terdahulu, kehidupan dan peristiwa yang terlupakan, yang membuat bau aneh itu tetap tersimpan sepanjang malam. Arga tersentak sekaligus lega. Ternyata misteri itu bukan menakutkan seperti yang dibayangkannya, tapi penuh dengan kisah masa lalu yang menyimpan sejarah rumah dan penghuni lamanya. Arga duduk di lantai, memegang buku catatan tua itu, Milo di pangkuannya.
Setiap halaman mengungkap kisah kehidupan pemilik rumah sebelumnya, kisah tentang kesendirian, kehilangan, dan peristiwa-peristiwa yang membuat rumah itu meninggalkan bau lembab dan aneh. Arga menyadari sesuatu yang penting. Bau dan misteri yang menakutkan malam demi malam bukan ancaman, tapi jejak dari kehidupan yang terlupakan dan tak tersampaikan. Ia merasakan campuran lega dan haru. Rahasia yang selama ini menakutkan ternyata menyimpan cerita manusiawi yang dalam. Tiba-tiba, Arga tersenyum. Semua usaha, rasa takut, dan malam-malam gelisahnya tidak sia-sia. Ia tidak hanya menemukan sumber bau, tetapi juga memahami sejarah rumah dan pelajaran tentang kesabaran, keberanian, dan rasa ingin tahu. Milo mengeong pelan, seolah menyetujui penemuan itu. Arga menatap tembok tua yang dulu menakutkan dan berkata dalam hati, "Ternyata rahasia yang paling menakutkan pun bisa menjadi pelajaran berharga jika kita berani menghadapinya." Malam itu, rumah tua itu terasa lebih hangat, lebih hidup, dan Arga tahu bahwa perjalanan misteri ini telah memberinya pengalaman yang tak ternilai. Setelah rahasia tembok terungkap, Arga mulai menata rumahnya dengan penuh kesadaran. Barang-barang lama yang membusuk dibersihkan, dinding diperbaiki, dan rumah itu mulai kembali terasa hangat dan nyaman. Bau aneh yang selama ini menghantui malam-malamnya kini perlahan hilang. Arga menempatkan buku catatan tua itu di rak khusus sebagai pengingat akan kisah masa lalu yang pernah tersembunyi. Ia menyadari rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga penyimpan cerita, kenangan, dan pelajaran berharga. Milo, kucing setianya, kini bisa tidur nyenyak di sudut ruang tamu tanpa terganggu bau misterius lagi. Arga tersenyum, menatap lampu hangat yang menerangi rumahnya, dan berkata, "Misteri itu menakutkan, tapi menghadapinya membuatku lebih kuat dan lebih menghargai setiap sudut rumah ini." Rumah yang dulunya terasa asing dan menakutkan kini menjadi tempat di mana Arga merasa aman, tenang, dan penuh rasa ingin tahu yang positif. Arga mulai menyadari bahwa pengalaman menghadapi misteri tembok tua itu memberinya lebih dari sekadar ketenangan di rumah. Ia belajar kesabaran, keberanian, dan ketelitian, bahwa rasa takut dan penasaran bisa diarahkan menjadi kekuatan, bukan penghalang. Ia mulai menulis catatan pribadi tentang pengalaman ini, merekam bagaimana bau, suara, dan rahasia di balik tembok mengajarkannya menghargai sejarah rumah dan kehidupan manusia sebelumnya. Setiap malam, saat lampu ruang tamu menyala, Arga membaca catatannya sambil menatap Milo yang tidur tenang. Tak hanya itu, ia mulai menceritakan kisah ini kepada teman dan tetangga, tanpa membesar-besarkan rasa takut, tapi menekankan keberanian dan pelajaran yang ia dapatkan. Orang-orang yang awalnya skeptis justru merasa terinspirasi, menyadari bahwa hal-hal yang tampak menakutkan bisa mengandung hikmah besar. Malam-malam yang dulu menimbulkan ketegangan kini menjadi sumber inspirasi, dan Arga tahu pengalaman ini akan menjadi bagian dari kehidupannya selamanya. Malam itu, rumah tua itu terasa berbeda. Bau aneh yang dulu selalu menghantui hilang sepenuhnya, digantikan aroma kayu hangat dan lampu temaram yang menenangkan. Arga duduk di sofa, Milo di pangkuannya, dan tersenyum lega. Ia menatap dinding yang dulu menakutkan, kini tampak biasa, bahkan indah dengan cahaya lampu yang memantul. Semua ketegangan, rasa takut, dan malam-malam gelisah terasa seperti bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya, menjadikannya lebih sabar, bijaksana, dan menghargai setiap detail di sekitarnya. Arga sadar bahwa misteri rumah ini telah mengajarkannya satu hal penting, keberanian untuk menghadapi ketakutan, rasa ingin tahu yang terus menyala, dan kemampuan untuk belajar dari setiap rahasia yang tersembunyi. Milo mengeong pelan seolah setuju. Rumah tua itu bukan lagi tempat yang menakutkan, tapi rumah yang penuh kenangan, pelajaran, dan kedamaian, sebuah awal baru bagi Arga.
Setelah malam-malam penuh misteri dan ketegangan, Arga mulai menyadari satu hal penting. Setiap rahasia, betapapun menakutkan, mengandung pelajaran yang berharga. Bau aneh dan suara samar yang dulu membuatnya gelisah hanyalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang rumah dan sejarahnya. Ia menulis catatan refleksi, bagaimana keberanian untuk menyelidiki, ketekunan menghadapi rintangan, dan kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian telah mengubah dirinya. Arga juga mulai berbagi kisah ini dengan teman-teman, tetangga, bahkan orang-orang yang baru pindah ke lingkungan itu. Milo, yang selalu setia menemani, kini menjadi saksi kecil dari perjalanan Arga. Rumah tua yang dulu menakutkan kini menjadi simbol pertumbuhan, keberanian, dan rasa ingin tahu yang positif. Arga tersenyum, menyadari bahwa misteri bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan guru yang mengajarkannya menghargai hidup, sejarah, dan setiap pengalaman kecil yang tersembunyi di sekitar kita. Kisah Arga dan rumah tua itu mulai terdengar oleh tetangga dan teman-temannya. Orang-orang yang dulu menganggap rumah itu menakutkan kini mulai melihatnya dengan rasa penasaran dan kagum. Mereka belajar dari pengalaman Arga. Hal-hal yang tampak menyeramkan atau misterius bisa mengandung hikmah dan pelajaran berharga. Beberapa tetangga bahkan ikut membersihkan rumah tua yang lain, belajar menghargai sejarah dan cerita di balik setiap sudut rumah lama. Anak-anak di lingkungan itu mulai melihat rumah tua bukan sebagai tempat menakutkan, tapi sebagai sumber imajinasi dan pelajaran sejarah. Arga tersenyum saat melihat Milo bermain di halaman, menyadari bahwa usahanya tidak hanya menyelesaikan misteri pribadi, tetapi juga memberi inspirasi dan keberanian bagi orang lain untuk menghadapi ketakutan mereka sendiri. Rumah yang dulu penuh ketegangan kini menjadi pusat cerita dan inspirasi bagi semua yang tinggal di sekitarnya. Malam itu, Arga duduk di ruang tamu, menatap tembok tua yang kini tampak biasa. Milo tidur nyenyak di pangkuannya. Semua bau aneh dan ketegangan yang menghantui malam demi malam kini tinggal kenangan. Arga menyadari bahwa rahasia di balik tembok bukanlah ancaman, tapi guru yang mengajarkannya keberanian, kesabaran, dan rasa ingin tahu. Ia memahami bahwa hal-hal yang menakutkan kadang hanya menunggu untuk dipahami, bukan dihindari. Lingkungan sekitar pun berubah. Rumah tua yang dulu ditakuti kini menjadi simbol pelajaran berharga tentang keberanian, ketelitian, dan menghargai sejarah. Arga merasa puas, malam-malam gelisahnya telah mengubah dirinya menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih menghargai kehidupan. Pesan yang tersisa bagi siapapun yang mendengar cerita ini. Keberanian untuk menghadapi misteri, kesabaran untuk memahami, dan rasa ingin tahu yang tulus bisa mengubah ketakutan menjadi pelajaran berharga. Rumah tua itu tetap berdiri, tenang dan damai, menyimpan kisah masa lalu sekaligus menginspirasi masa depan, sebuah pengingat bahwa di balik setiap misteri, selalu ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan.